Bang, baru berapa bulan kamu nikahin anak saya? Sekarang kamu sudah miskin. Saya benar-benar menyesal ngasih izin kalian berdua untuk nikah. Ini musibah, Pak. Aku juga nggak mau seperti ini, Pak. Ini bukan musibah. Ini karena kamu tidak becus dalam bisnis. Aku udah coba mati-matian, Pak, tapi aku salah strategi. Udah, cukup. Intinya, kamu tidak bakal jadi seorang pengusaha. Udah dong, Pak. Papa jangan marah-marah. Kalau kamu tidak hamil, Papa sudah suruh kalian berdua untuk pisah. Bener kata Papa. Kalau aku nggak hamil, aku bakal minta pisah sama kamu. Kalau orang miskin dapat pasangan miskin, kamu jangan injek lantai rumah saya. Kaki kamu terlalu kotor. Orang miskin dilarang datang ke rumahnya orang kaya. Nangis lagi. Nggak boleh nangis di sini anak kamu. Berisik dong. Papa boleh hina saya, Pak. Tapi jangan pernah hina anak saya. Emang kamu itu pantas untuk dihindar? Saya mertua matre. Gak pantas untuk dihormati. Kamu gak sopan ya? Kamu berani bentak saya? Papa! Papa! Dia pukul Papa. Enggak, Rin, enggak. Enggak, itu nggak benar. Jahat kalian. Aku benci. Papa! Papa! Jahat kamu, Mas. Aku nggak pernah bunuh papa kamu. Kamu jahat. Aku akan menuntut kamu. Selamat siang. Anda kami tahu. Apaan ini, Rin? Itu semua karena kamu udah membunuh papa aku, Mas. Enggak, Pak. Saya bukan pembunuh, Pak. Silakan Anda jelaskan di kantor. Kamu tega sama aku, Rin. Rin, Pak. Rin. Anak kita, Rin. Anak kita lahir nggak ada ayah, Rin. Kamu lihat sendiri kan kejadiannya. Aku gak bunuh dia. Ya Mas, ya aku tahu. Malah dia yang pukul kamu. Kan aku udah di situ. Aku takut di penjara seperti ini, Pak. Kamu gak usah takut, kan kamu gak bersalah. Aku bersedia jadi saksi kamu. Kamu masih ingat kan sepupu aku? Dia pengacara. Alhamdulillah. Akhirnya kamu bisa bebas, Mas. Aku senang. Makasih ya. Kamu baik banget sama aku. Sedangkan selama ini aku gak pernah bahagiain kamu. Aku selalu nyakitin kamu. Kamu bebasin aku dari penjara. Bagaimanapun juga kamu ayah dari Diandra. Mas, gak. Maafin aku. Aku telah menyadari ketulusan cinta kamu untuk aku. Bangun, Mas, bagus. Aku maafin kamu. Kamu gak pantas kayak gini sama aku, ayo. Kamu masih mau kembali sama aku kan? Aku gak tahu, Mas. Jadi dari kemarin, bayi aku meninggal. Bayi di kandungan ibu terlambat ditolong. Gimana anak kita? Ngapain kamu datang ke sini? Aku udah gak mau lihat kamu lagi. Aku juga gak mau lagi hidup sama kamu. Aku talak kamu. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Pusing banget. Aku duduk dulu. Vania, kamu kenapa? Selamat siang. Aku berangkat meeting dulu ya. Kamu kenapa sih? Kamu hamil ya? Aku nggak tahu, Mas. Dari kemarin tuh aku ngerasa aku pusing banget. Perut aku jadi mual. Aku ambil obatnya deh. Kalau pusing, minum obat warung ini nih, ampuh banget. Aku udah coba minum obat itu beberapa kali tapi nggak ngaruh pusingnya. Ya terus kamu maunya gimana? Boleh nggak kalau kita ke dokter, Mas? Aku takut pusingku tambah parah. Terus aku kenapa-kenapa lagi. Kamu sakit sedikit aja pakai ke dokter segala. Boros tau nggak? Aku kalau sakit kepala, minum obat itu pasti sembuh. Buang-buang duit aja. Sakit itu nggak usah dimanja. Nah tadi habis mecahin pot mahal lagi kamu. Masa kamu lebih peduli sama pot daripada sama istri kamu sendiri sih? Beli pot itu pakai duit ya? Dah, mau meeting. Maharahku, apa aku jual aja ya untuk biayaku ke dokter daripada aku nanti tambah parah? Saya sakit apa, Dok? Ibu mengalami vertigo yang cukup parah, bahkan bisa menyebabkan muntah dan dehidrasi yang parah, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu sakit ini udah berapa lama? Saya baru ngerasa hari ini, Dok. Tapi ini berbahaya, Bu. Kalau serangannya parah, bahkan bisa menyebabkan Ibu pingsan. Kalau gitu saya buatkan resep ya, Bu ya, biar Ibu bisa konsumsi setiap harinya. Ya Allah, kalau saja suamiku nggak split itu, pasti udah dari kemarin aku ke dokter. Ini aja aku ke dokter harus jual mahal. Mas Yuda? Ririn,
Kok kamu ada di sini? Iya mas, aku ada meeting sama orang marketing sini. Kamu ngapain? Kamu kerja di sini? Aku yang punya perusahaan ini. Kamu yang punya perusahaan ini? Ya ampun mas, kamu hebat banget sih, luar biasa tau. Kehidupan seseorang itu kan berubah. Dulu mungkin aku miskin, sekarang aku sukses. Oh ya, lupa kamu kapan pulang dari Amerika? Aku udah setahun yang lalu mas pulang. Jadi setelah kelar S2 aku selesai, aku balik ke Indonesia. Terus kerja di perusahaan bapak aku. Saya, hubungan kita kan udah lama. Aku udah mantep banget sama perasaan aku. Aku yakin kamu tuh jodoh aku. Aku mau menikah sama kamu. Kamu mau kan jadi istri aku? Iya mas, aku mau jadi istri kamu. Makasih sayang. Aku ada cincin buat kamu. Ya ampun. Laki-laki miskin kayak kamu. Kamu mau kasih makan apa anak saya nanti? Apa? Apa-apaan sih? Jauhi anak saya. Saya tidak akan pernah kasih izin kamu menikah dengan anak saya. Ayo. Tapi Pak, Mas Yuda, Mas! Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk penghinaannya. Lihat aja. Aku bukan hanya bisa beli rumah, tapi aku akan beli gedung. Dan aku akan jadi bos besar. Jadi jam berapa kamu meeting sama anak buahku? Sebentar lagi sih, Mas. Kenapa? Enggak, aku mau ngajakin kamu makan siang bareng. Boleh. Nomor handphone kamu masih yang lama atau... Nomor aku udah ganti, Mas. Nanti aku miss call-in ya. Nomor kamu masih sama, kan? Bukan cuma nomor aku aja yang sama, tapi perasaanku ke kamu masih tetap sama seperti dulu. Baik, Pak. Mas, makan malam mau aku masakin apa? Gak usah masak, boros. Sebentar lagi kita ke pesta. Yuk, siap-siap. Mas, 2 tahun pernikahan kita, kamu masih seperti ini. Semua gaun-gaun dan perhiasan, kamu simpan hanya untuk penciptaan kamu. Dan kamu simpan kunci kamarnya. Berapa kali aku bilang sama kamu, kalau semua barang-barang ini inventaris. Jadi kamu jangan pernah berharap barang-barang ini menjadi milik kamu. Ngerti? Sekarang aku siap-siap. Nanti kita telat. Ayo. Halo, selamat malam. Kenalin, ini istri saya, Fania. Oh, Mirna. Ya ampun, ini kalungnya cantik banget. Kayak orangnya cantik banget. Ini kado dari suami aku, dia yang pilih ya, Mas. Iya. Gelangnya juga bagus banget. Pasti model baru ya, Jeng? Iya, istri itu kan harus dibahagiain, harus dimanjain. Pak Yuda ini memang so sweet banget. Seleranya benar-benar berkelas ya. Saya juga pingin punya suami kayak gitu. Saya dikasih kartu kredit, malah saya yang harus bayarnya coba. Masih mending begitu daripada kayak aku hanya boleh makai ini semua demi pencitraan. Sekali-sekali istri itu harus dikasih surprise supaya pernikahan itu nggak membosankan, ya kan sayang? Iya, Mas. Mas, aku ambil minum dulu ya di sana. Iya, sayang. Iya. Maaf, Mbak. Maaf. Gimana sih? Ceroboh banget kamu. Kalau gaun ini rusak bisa dijual lagi. Dijual kan punya aku, Mas. Ya kalau nggak pakai, ya dijual lah. Buat apa lagi? Sekarang kamu makan yang banyak. Kamu cicipin semua menu. Biar di rumah itu nggak usah makan lagi. Kenyang kan? Sini. Semua perhiasannya sini. Kalungnya sini. Kalungnya mana? Sini. Kamu lihat kan? Tadi semua orang memuji kamu. Keren kan? Kalau mereka tahu kenyataannya seperti apa, mereka juga miris ngeliat aku. Semua perhiasan, itu inventaris kamu. Termasuk gaun ini. Dari semenjak nikah kamu gak pernah kasih aku apapun. Yang penting kamu itu pakai perhiasan mewah. Kamu gak usah pikirin. Dasar matre kamu. Matre? Aku salah apa sih sama kamu? Sampai kamu bilang aku matre, Mas? Udah. Kamu cuci nih semua kotor-kotorannya nih. Awas kalau masih ada noda. Kamu harus ganti rugi. Iya sayang. Aku juga jadi kangen lagi nih sama kamu. Padahal setiap hari kan kita makan siang bareng. Dadah. Mas, aku minta uang buat belanja. Tuh, itu di kulkas. 100.000, Mas. Iya, mulai hari ini aku perhitungan. Kamu belanja harus ada notanya, seperlunya aja. Kamu tuh kenapa sih, Mas?
waktu pas kita dulu pacaran kamu nggak kayak gini sama aku, kamu manjain aku banget. Setelah kita nikah kamu jadi perhitungan kayak gini. Ke dokter, waktu pas aku sakit nggak boleh. Perhiasan hanya untuk pencitraan. Sekarang belanja juga dijatah. Aku bingung ini tuh rumah tangga apa perusahaan sih, Mas? Gak usah banyak protes kamu. Uang itu nggak jatuh dari langit. Aku capek ya kerja keras dari uang. Kamu di sini cuma jadi ibu rumah tangga aja. Nggak ngerti kamu. Kayak gitu, Mas. Aku bingung. Mas, kamu kan udah nikah. Jujur, sebenarnya aku tuh nggak enak jalan sama suami orang. Kamu tenang aja. Kamu nggak usah merasa nggak enak kayak gitu. Karena Fania itu cuma pelarian aku aja. Karena aku gagal menikah sama kamu dulu. Serius kamu, Mas? Iya, serius. Aku itu menikah sama dia karena dia mau menerima aku ketika aku masih miskin. Ya cuma itu kelebihan dia. Sekarang aku udah sukses, aku udah punya segalanya. Jadi aku nggak butuh lagi wanita bermental miskin seperti dia. Aku itu maunya kamu yang jadi istri aku. Orang yang sangat aku cintai. Kamu itu jodoh yang tepat untuk aku. Belanja apa kamu hari ini? Mana rinciannya? Ini, Mas. Deras. Ayam naik nih. Iya. Kembaliannya mana? Itu. Sini sekalian. Astagfirullahaladzim, Mas. Segitu perhitungannya kamu sama aku. Pelit banget kamu sama aku. Aku bukannya pelit, tapi aku penuh perhitungan. Makanya aku bisa kayak seperti sekarang ini. Aku capek hidup miskin. Aku trauma. Kenapa sih kamu sakit mulu? Seharusnya jadi istri itu bawaannya yang enak ke suami. Ini malah sakit terus. Saya sakit apa, Dok? Ibu bukan sakit, tapi ibu positif hamil. Alhamdulillah. Selama 2 tahun ini, saya dan suami saya merindukan seorang anak, Dok. Dan usia kandungan ibu sudah memasuki 8 minggu. Ini trimester pertama ya, Bu. Jadi masih riskan. Ibu jangan terlalu capek ataupun stres. Terima kasih, Dok. Saya tinggal dulu. Suami memang pelit sama istri, tapi nggak mungkin pelit sama anak. Insya Allah aku yakin Mas Yuda nggak mungkin pelit sama anaknya sendiri. Aku yakin Mas Yuda berubah. Ini rumah kamu, Mas. Gede banget, mewah lagi. Ya ampun. Kamu suka kan? Loh, kok nih suka atau nggak ke aku, Mas? Karena sebentar lagi kamu akan jadi nyonya di rumah ini. Emangnya kapan kamu nikahin aku? Secepatnya. Dan foto perkawinan ini, foto ini akan tergantikan dengan foto pernikahan kita. Apa-apaan ini? Siapa dia, Mas? Dia mantan pacar aku waktu masih kuliah. Dan sebentar lagi aku akan talak kamu dan aku akan nikahin dia. Kamu nggak bisa talak aku. Kenapa nggak bisa? Aku punya banyak uang. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Apa nih? Kamu bilang itu cuma pelampiasan dan kamu gak cinta sama dia. Tapi nyatanya dia hamil. Kamu gimana sih, Mas? Kamu juga udah kejadian. Tapi aku janji sama kamu, begitu dia melahirkan, aku akan talak dia. Jadi selama ini ternyata aku cuma dianggap pelarian sama suamiku. Kita rayain kehamilan dia dengan pernikahan kita. Iya, aku mau. Yaudah, yuk kita jalan-jalan yuk. Ya Allah, Engkau Maha yang bolak-balikan keadaan, ya Allah. Hamba mohon, karunikanlah suami hamba untuk menikah siri dengan perempuan itu, ya Allah. Batalkanlah pernikahan siri itu, ya Allah. Maaf aja ya. Pikiranku gak akan pernah berubah. Apapun kondisi kamu saat itu, aku masih di samping kamu. Kamu lupa. Mau tidur gimana nih? Yaudah, Mas, kamu tidur di sisi aku aja, ya. Sama sekali gak ada artinya buat kamu. Sini, sekarang kamu lihat. Aku dulu memang miskin. Aku kusut, aku gak punya apa-apa. Tapi sekarang, aku kaya. Level aku meningkat. Ibarat kendaraan. Kamu itu cuma motor butut. Kamu memang istri pertama aku. Tapi kamu bukan cinta pertama aku. Kamu cuma menang di status. Sebaiknya sekarang, sama Ririn, keluar dari rumah ini. Tolong, Mas, jangan. Apa juga pernikahan kita? Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Arinda binti Suharja dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku berharap ini semua mimpi buruk. Tapi ternyata ini semua nyata, sangat nyata. Tega kamu. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumah kontrakan ini. Aku sama Ririn akan tinggal di rumahku. Ini uang bulanan buat kamu. 1,5 juta, Mas. Iya, kenapa? Aku hamil. Aku harus beli susu hamil, vitamin. Enak aja kamu. Anak belum lahir udah kamu hitung. Gimana sih kamu?
Lauknya cuma ini aja. Ya gimana lagi mas, tadi siang Bina tuh resign. Ribet tau mas kalau nggak ada asisten rumah tangga gini. Terus pakaian kotor di kamar gimana nggak kamu cuci? Sama yang udah bersih nggak kamu setrika sekalian? Aku tuh capek, males. Mendingan besok pagi kamu bawa ke laundry aja. Sonia, nih kamu cuci dan setrika baju aku sama Ririn. Kok aku yang nyetrika sama nyuci, Mas? Iya, soalnya asisten rumah tangga aku lagi pulang kampung. Aku kan kerja. Ririn juga kerja. Sementara kamu kan ibu rumah tangga, nggak ada kerjaan. Kenapa nggak kamu laundry aja, Mas? Ya boros lah, bagus kamu yang kerjain. Listrik, air di rumah ini udah aku bayarin. Kamu yang kerjain sekarang. Kamu perhitungan kayak gitu, segitunya sama aku, Mas. Sampai-sampai harus aku yang lakuin ini semua. Ya udah gini aja deh, kerja aja di rumah aku. Nanti aku gaji kamu. Aku kerja di rumah kamu? Iya, gimana? Memang sih aku kekurangan selama ini buat beli vitamin dan susu. Aku cuma ingin anak ini nanti lahir dengan sehat. Enggak juga, kita sarapan yuk. Lumayan juga nih, kalau setiap hari ada yang melayani. Jadi aku nggak perlu repot-repot kan mas? Iya sayang. Apaan sih ini? Nggak niat bikin kopi buat aku? Itu kopi yang biasa yang kamu... Nggak mau kopi ini, bikin yang baru. Iya mas, kamu nggak usah ngomong kasar kayak gitu dong. Mas, aku istri kamu. Dengar ya, karena kamu asisten rumah tangga di sini, bukan istri aku. Ganti kopinya. Tega kamu mas. Salah aku apa sama kamu mas? Ya jelas beda lah. Kamu cuma benalu dan selalu tergantung sama suami. Sayang, kamu kenapa sayang? Enggak tau mas, dari kemarin tuh aku suka mas pusing. Kita ke dokter aja, sekarang kita ke dokter. Iya mas. Ke dokter? Mas sudah bawa dia ke dokter. Aku hamil dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar nanti saya buatkan resep vitamin supaya kandungan ibu selalu sehat. Ya dokter, makasih ya. Mas, status pernikahan kita masih nikah siri. Begitu Fania lahiran, aku akan nikah resmi sama kamu. Oke? Iya mas. Kayaknya enggak dong mas. Dia baju, tas, apa udah semua ya? Cuma dia aja yang dibeli mas. Buat apa? Kamu kan nggak kerja. Sedangkan Ririn, dia kan kerja, dia harus tampil modis, cantik, menarik. Sedangkan kerjaan kamu di dapur, nyuci baju, nyapu, ngepel. Baju yang pantas buat kamu, daster, tau nggak? Suruh dia aja yang bawa. Ini kan semua barang-barangnya dia. Aku itu udah gaji kamu ya. Aku yang bawa mas. Jadi kamu harus nurutin perintah kami berdua. Ambil, Udah sih bawain. ambil. Aduh cepetan aku pegel tahu. Sedangkan hari ini, Seneng banget dong mas. Terima kasih mas. mana? Mau masuk mas? Mau duduk? Iya mau duduk. Oh ya, sini, kamu mau duduk. Duduk situ. Kamu jagain tas itu. Ayo buruan. Astagfirullahaladzim. Begini pelakuan kamu sama aku, Mas. Aku benar-benar nggak tahan. Tapi gimana aku nggak bisa minta pisah sebelum anak ini lahir? Kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Lupa? Fania? Ada apa? Lupa. Nih, buat kamu. Karena kamu udah bantuin bawain belanjaan aku. Terima kasih. Ngapain sih pakai ngasih bonus segala buat dia? Kan cuma 20.000 ini. Lumayan kan buat dia beli vitamin. Yang ada nanti kamu juga ngerepot. Makanan nggak ada, bahan-bahan makanan juga udah nggak ada. Uang yang dikasih sama Mas Yuda juga udah habis, malah kurang. Gimana ini, mana aku lapar banget. Waalaikumsalam. Tania? Iya mas, sebentar. Nih, aku bawain makanan banyak buat kamu. Tadi, Ririn itu lagi ngecek-ngecek kulkas. Ternyata di dalam kulkas itu banyak makanan yang mau expire. Makanya aku bawa ke sini. Jadi ada yang besok, ada yang lusa expirednya. Kalau bisa aku makan malam ini ya, kamu habisin semuanya. Enak-enak tuh. Astagfirullahaladzim mas, tega banget sih kamu. Kamu kasih makanan aku expire. Yang penting masih bisa dimakan, biar kamu bazir. Yaudah aku mau pulang. Ririn itu gak suka kalau aku lama-lama di luar. Aku ini dianggap apa sama suamiku. Bahkan asisten rumah tangga pun gak pernah diperlakukan sebelum ini. Aja. Hai.
Abis dari mana kamu? Iya, aku habis di rumah teman aku. Ini lo nawarin tas pre-love punya aku. Kenapa kok dijual? Aku udah bosen. Kan kalau kejual, uangnya lumayan bisa beliin tas baru lagi, ya kan? Wah, ini masih bagus kok. Bagus deh pokoknya barang-barang Eke. Nanti kalau ada yang berminat, aku kasih tau kamu ya. Boleh, makasih ya. Aku foto ini sekarang. Ini fotonya bagus nih buat diposting. Baru aja diposting, banyak yang suka sama tasnya. Lihat di Instagramnya Fania, dia jualan tas-tas branded. Emang sih tasnya second, tapi komisinya lumayan tau mas. Tas pre-love. Emangnya dia jualan tas siapa sih? Tas siapa ya? Ini bukan tas inventaris aku nih. Kan kunci kamarnya aku pegang. Tas siapa ya? Ini pasti tas ibu-ibu pengusaha nih, yang pernah aku kenalin ke dia. Dia kan gak punya teman-teman pengusaha. Ya bisa jadi sih mas. Hasil komisi aku jualan tas, lumayan banget ini. Walaupun aku lulusan SMA, tapi aku bisa cari penghasilan sendiri kayak gini. Mas, kembaliin mas, ini udah uang aku mas. Kamu jualin tas siapa sih? Ya harganya mahal, puluhan sampai belasan juta. Pasti punya ibu-ibu pengusaha yang pernah aku kenalin ke kamu kan? Kalau iya kenapa? Kalau iya berarti kamu itu nggak bisa kenal sama mereka tanpa aku kan? Aku pengusaha sukses, jadi uangnya milik aku. Hak aku. Ini uang aku mas. Uang aku. Kamu nggak kasih aku uang, kamu rebut juga hak aku mas. Nafsu dunia mengejar. Ini putrinya, Bu. Sehat, lengkap, dan normal. Alhamdulillah. Langsung diberi ASI ya, Bu. Saya tinggal dulu. Iya dong. Assalamualaikum, Diandra. Ini ibu. Ibu minta maaf ya. Jadi semua ini nggak bisa diselamatkan. Udah diaudit dan perusahaan ini dinyatakan pilot. Itu maksud kamu? Iya Pak. Keluar kamu sekarang. Sekarang hancur semuanya. Ada apa ini Pak? Ini kami dari pihak bank, Pak, membawa surat penyitaan atas tunggakan kredit Bapak. Nah, ini suratnya, Pak. Tolong kasih saya waktu, Pak. Ini sudah melewati batas yang telah ditentukan. Kami mohon maaf. Sebaiknya Bapak secepatnya mengosongkan dan meninggalkan rumah ini. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Rumah ini disita, Bang? Aku bangkrut. Mobil dan semua aset aku disita sama bank. Untuk sementara kita tinggal di kontrakan dulu ya. Enggak. Lagian kamu gimana sih urus usahanya? Kok bisa sampai bangkrut? Kamu jangan marah-marah dulu, kan kamu lagi hamil sayang. Ingat kandungan kamu. Pokoknya, aku nggak mau tinggal di rumah kecil. Aku mau di rumah yang besar. Aku nggak punya uang sama sekali sekarang. Kita tinggal di rumah papa aku. Bang, baru berapa bulan kamu nikahin anak saya? Sekarang kamu sudah miskin. Saya benar-benar menyesal ngasih izin kalian berdua untuk nikah. Ini musibah, Pak. Aku juga nggak mau seperti ini, Pak. Ini bukan musibah. Ini karena kamu tidak becus dalam bisnis. Aku udah coba mati-matian, Pak, tapi aku salah strategi. Udah, cukup. Intinya, kamu tidak bakal jadi seorang pengusaha. Udah dong, Pak. Papa jangan marah-marah. Kalau kamu tidak hamil, Papa sudah suruh kalian berdua untuk pisah. Bener kata Papa. Kalau aku nggak hamil, aku bakal minta pisah sama kamu. Sebenarnya aku tersinggung dihina seperti ini. Fania. Kirim foto apa dia? Rasanya aku nggak sanggup untuk ketemu Fania saat ini. Aku malu. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Diandra, sayang, kita ketemu ayah langsung ya. Bobo ya, capek ya dek. Rumah ini disita bank. Ya Allah. Mas Yuda. Iya, halo. Halo mas, kamu di mana sih mas? Aku sama Diandra nih. Aku chat kamu, aku kirim gambar Diandra, kamu nggak ada balasan sama sekali. Anak kamu cantik loh mas, kamu nggak mau lihat. Mas, kamu kok diem aja sih mas? Kamu di mana? Kamu pindah? Mas, kamu nggak mau lihat anak kamu mas? Ya pengen, tapi aku bingung gimana. Gimana apanya? Ini aku lihat rumah disita bank. Aku bangkrut. Maafin aku ya. Aku nggak bisa biayain lahiran kamu dan biayain Diandra. Bangkrut? Ya, semuanya disita. Semua aset aku. Dan sekarang aku tinggal di rumah papanya Ririn. Seperti yang udah aku bilang sama kamu. Aku akan urus perpisahan kita. Aku talak kamu. Talak, Mas? Aku nggak main-main. Kamu masukin aja gugatannya. Aku akan urus semuanya. Tega sekali kamu, Mas. Aku baru aja melahirkan dan kamu malah menalak aku lewat telepon. Bu Fania, mana nih uang bulan ini? Terus kapan dong bisanya? Tapi karena saya lahiran, saya pakai. Ya udah, karena saya kasih nama anak kamu, saya kasih waktu 1 minggu ya. Permisi. Iya, Bu. Lakukan tanpamu mengatakan apa yang kurasa. Halo? Iya, Mirna. Yang penting kamu foto aja tasnya ke aku sekarang, ya? Alhamdulillah ya Allah. Rezeki kamu, Nak. Aku nyari modal kemana ya?
Sekarang kamu cuciin mobil saya, setelah itu kamu siram tanaman. Tapi biasanya yang ngerjain kan supir, Pak. Buat apa harus bayar orang? Kan ada kamu yang bisa ngerjain ini semua. Biar kamu ada gunanya di rumah ini. Udah jadi supir, sekarang disuruh jadi tukang kebun. Keterlaluan. Mertua pelit, galak. Kalau kerja nggak usah pakai ngedumel kali, Mas. Mau bilang ya sama bapak kamu, jangan perlakuin aku kayak gini. Sama aku kok tega banget sih. Ini kan sama aja sikap kamu ke Fanian jadikan dia pembantu. Sama-sama tega, dan menurutku hal ini biasa aja. Si itu anterin aku untuk kontrol ke dokter kandungan. Iya, Nyonya. Jatah kamu cuma satu. Itu sisanya masih banyak. Simpan saja buat sarapan besok pagi. Iya, Pak, kita aku simpan di kulkas ya. Jangan lupa, yang menjelang kadaluarsa, kasih aja sama suami kamu yang gak guna. Kenapa? Kamu gak suka? Kamu harus sadar kalau sekarang ini kamu belum kerja. Kalau nanti kamu sudah kerja, dapat uang, kamu bisa pilih makanan kamu sesuka kamu. Kamu kasih makanan aku expired. Yang penting masih bisa dimakan, biar gak mubazir. Sekarang aku seperti kena karma dari mertua aku sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Aku kesini mau kasih surat gugatan. Kalau bisa, lusa besok kamu ke pengadilan ya, biar semua urusan cepat selesai. Diandra anakku. Kamu kenapa, Mas? Aku minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah banyak salah sama kamu. Dan sekarang aku sadar. Kamu lihat, ini karmanya untuk aku. Kamu jangan ninggalin aku ya. Maksud kamu apa, Mas? Bukannya kamu yang ngotot dari awal kok kamu pisah sama aku setelah anak ini lahir? Waktu itu aku emosi sama kamu. Sekarang aku menyesal. Aku gak mau ninggalin kamu. Apalagi sekarang udah ada Diandra. Semua kamu apa? Kita batalin perpisahan kita ya. Lagi pula kan kita baru talak 1, jadi dia masih bisa rujuk lagi. Kalau orang miskin dapat pasangan miskin, kamu jangan injek lantai rumah saya. Kaki kamu terlalu kotor. Orang miskin dilarang datang ke rumahnya orang kaya. Nangis lagi. Gak boleh nangis di sini anak kamu. Berisik dong. Bapak boleh hina saya, Pak. Tapi jangan pernah hina anak saya. Emang kamu itu pantas untuk dihina? Saya mertua matre. Gak pantas untuk dihormati. Kamu gak sopan ya? Kamu berani bentak saya? Papa! Dia pukul papa. Enggak, itu enggak benar. Jahat kalian. Aku benci. Ayo kita kamu. Udah, Mas. Jangan sentuh saya. Lebih baik kamu sekarang pulang ya. Aku mau urus mertua aku ya. Papa jangan bikin aku takut dong, Pak. Iya, Pak. Kita tetap sembuh ya. Aku telepon dokter ya. Papa kenapa, Pak? Papa bangun, Pak. Pak bangun, Pak. Papa. Kenapa, Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, Papa bangun, Pak. Jangan kamu, Mas. Memang kami sempat salah paham. Kamu udah membunuh papa aku. Aku nggak pernah bunuh papa kamu. Aku nggak percaya sama kamu. Tadi memang Aku akan menuntut kamu. Ririn udah salah memilih suami. Maafin Ririn. Ririn gak rela papa meninggal dengan cara seperti ini. Selamat siang, Pak Rangga. Anda kami tahu. Ini surat penahanan. apaan ya? Itu semua karena kamu udah membunuh papa aku, Mas. Enggak, Pak. Saya bukan pembunuh, Pak. Silakan Anda jelaskan di kantor. Oh, Siap, Dan. Kamu tega sama aku, Rin. Rin, anak kita lahir tanpa seorang ayah, Rin. Kamu tega sama aku, Rin. Anak kita, Rin. Anak kita lahir nggak ada ayah, Rin. Kamu lihat sendiri kan kejadiannya. Aku gak bunuh dia, tapi dia itu meninggal karena serangan jantung. Kamu lihat kan? Iya, Mas. Iya, aku tahu. Malah dia yang pukul kamu. Kan aku udah di situ. Aku takut di penjara seperti ini, Pak. Kamu gak usah takut, kan kamu gak bersalah. Udah, ya. Aku cari pengacara buat kamu. Tapi kan biayanya mahal. Sudah, kamu gak usah pikirin itu. Udah, kamu yang tenang. Kamu masih ingat kan sepupu aku? Dia pengacara. Pokoknya Devania tenang aja. Karena saya sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV dari tetangga almarhum Pak Harja. Iya. Dan di bukti CCTV tersebut, saya juga lihat sendiri kalau Mas Yuda memang tidak memukul. Bahkan sebaliknya, almarhum Pak Harja berusaha memukul, namun beliau terpeleset dan akhirnya jatuh tersungkur. Jadi dakwaan terhadap Mas Yuda akan bisa hilang? Pasti bisa, karena bukti ini sangat kuat dan juga otentik. Dan nanti akan meringankan pada saat persidangan Mas Yuda. Mas, makasih loh Mas, mau bantu. Minum dulu, Mas. Oh ya, terima kasih ya. Akhirnya kamu bisa bebas, Mas. Aku senang. Makasih ya. Aku gak tahu gimana cara membalas kebaikan kamu.
Kamu baik banget sama aku. Sedangkan selama ini aku gak pernah bahagiain kamu. Aku selalu nyakitin kamu. Aku selalu pelit sama kamu. Tapi kamu lihat, apa balasan dari kamu? Kamu bebasin aku dari penjara. Dengan semua uang tabungan kamu, aku benar-benar malu sama kamu. Bagaimanapun juga kamu ayah dari Diandra. Walaupun aku tahu sifat buruk kamu pelit sama aku. Tapi aku tahu, kamu bukan penjahat. Kamu gak mungkin melakukan hal-hal kriminal seperti ini, Mas. Aku mencintai kamu. Aku cinta sama kamu tulus, Mas, ikhlas. Walaupun aku tahu kamu gak cinta sama aku. Mas, maafin aku. Aku telah menyadari ketulusan cinta kamu untuk aku. Ketulusan cinta. Aku maafin kamu gak pantas kayak gini sama aku, ayah. Kamu masih mau kembali sama aku, kan? Aku gak tahu, Mas. Kalau seandainya kita berjodoh, kita akan bertemu lagi. Tapi kalau seandainya tidak, setidaknya kita bisa menjadi orang tua yang baik buat Diandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dari kemarin, bayi aku meninggal. Ibu mengalami preeklamsia akibat tekanan darah tinggi. Plasentanya terlepas dan bayi di kandungan ibu terlambat ditolong. Ya Allah. Gimana anak kita, Dokter, apa yang terjadi sama calon bayi saya, dokter? Bayinya meninggal di dalam kandungan karena ibu mengalami preeklamsia. Saya tinggal dulu ya, Pak. Bu. Ngapain kamu datang ke sini? Aku udah gak mau lihat kamu lagi. Aku juga gak mau lagi hidup sama kamu. Aku talak kamu. Kita pisah. Pergi sana, Mas. Pergi! Proposal yang kemarin terima, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kunci siapa ini? Itu kunci rumah baru. Aku beli rumah baru untuk kalian berdua. Itu sebagai hak kamu sebagai seorang istri. Nanti kalian berdua tinggal di rumah baru itu. Aku tinggal di kontrakan ini aja. Anggap aja untuk menembus semua kesalahan aku sama kamu selama ini. Makasih, Mas. Aku mau rujuk lagi sama kamu. Kamu yakin, Mas? Aku benar-benar yakin. Sebagai seorang istri, kamu yang terbaik. Kamu bisa menemani suami dalam kondisi apapun. Dari aku miskin sampai aku kaya. Kamu ragu sama aku. Aku janji sama kamu, aku akan berubah. Aku akan memuliakan kamu sebagai seorang istri. Tolong kasih kesempatan buat aku. Aku mau rujuk sama kamu. Kita rawat Diandra sama-sama. Makasih ya. Aku janji sama kamu, aku akan seperti dulu lagi. Aku percaya sama